Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Ella di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar apa ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Oke, baiklah, mari kita saksikan bersama-sama contoh-contoh dari kesebangunan berikut. Kesebangunan adalah dua bangun yang mempunyai bentuk yang sama namun ukurannya berbeda, tapi dengan perbandingan sisinya yang sama. Nah, itu tadi pengertian dari kesebangunan. Dalam belajar kesebangunan ini, kompetensi dasar yang harus kita capai adalah 1. KD 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dan KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Pengalaman belajar kesebangunan yang akan bisa kalian dapat adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat atau karakteristik benda dengan permukaan yang sebangun berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, siswa dapat membuat model, menggambar atau melukis dan menentukan bangun datar yang sebangun dengan berbagai cara dan posisi. Oke, untuk kita lebih memahami itu kesebangunan, Miss Ella akan memberikan beberapa contoh gambar kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Yang pertama, kita lihat Monas ya. Di situ ada gambar Monas yang besar dan yang kecil. Oke. Nah, itu salah satu contoh kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah tentang gambar atau foto dari mobil ya. Ada mobil dalam foto kecil dan foto besar. Ya, berikutnya adalah sungai. Loh, ada apa dengan sungai? Oh, ternyata dari kesebangunan tersebut kita bisa loh mengukur lebar sungai. Ya, pastinya dengan cara ada pohon, ada tongkat yang dapat kita ukur melalui konsep kesebangunan. Ya, dan yang terakhir adalah misalnya perbandingan antara tinggi pohon dan tinggi kita saat kita berada di depan pohon. Ya, misalnya kita akan menghitung tinggi pohon dengan diperbandingkan dengan tinggi kita. Ya, itu contoh kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Kalau begitu, Miss Ella mau tanya, apa sih kesebangunan itu? Ayo kita pikirkan. Apa ya kesebangunan itu anak-anak? Setelah kalian lihat contoh-contoh yang Miss berikan. Nah, kalian sudah tahu kan apa sih kesebangunan tadi? Ya kan, dari contoh, dari pengertian yang Miss Ella berikan. Nah, karena kesebangunan itu adalah dua bangun atau lebih ya, yang pastinya mempunyai bentuk yang sama namun ukuran yang berbeda. Tapi poinnya adalah meskipun ukuran berbeda, perbandingan sisi bangun yang sebangun selalu sama. Maksudnya gimana ya Miss Ella? Nah, dari situ kita gunakan konsep skala. Oke, apa itu skala? Mari kita saksikan gambar skala berikut. Gambar skala ini adalah menyatakan tentang jarak dari daerah satu ke daerah yang lain. Ya, pastinya kalian sudah dapat dong. Di situ ditunjukkan skala 1:sekian. Ya. Contoh berikutnya adalah tentang denah rumah. Oke. Nah, dalam kesebangunan denah rumah itu maksudnya gimana, Miss? Nah, dalam kesebangunan denah rumah itu adalah bentuk gambar dari denah rumah kalian, sedangkan bangun aslinya adalah rumah kalian sendiri. Pasti lebih besar kan? Itu kesebangunan. Nah, di situ dijelaskan atau dituliskan ada tulisan skala 1:400. Itu artinya apa?
Setiap 1 cm dalam gambar mewakili 400 cm jarak sebenarnya. Paham tentang skala? Oke, pasti sudah paham dong ya. Baiklah, kalau begitu kita lanjut. Apa sih itu skala? Dari gambar yang tadi sudah Miss berikan. Ayo, skala itu apa? Apa ya? Skala adalah perbandingan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya, ya. Nah, bisa dinyatakan dengan panjang gambar per atau dibagi panjang sebenarnya sama dengan lebar gambar dibagi lebar sebenarnya dan sama dengan tinggi gambar dibagi tinggi sebenarnya. Nah, itu yang namanya perbandingan yang sama, ya, dari konsep kesebangunan tadi. Nah, setelah itu dari situ kita dapatlah skala. Skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, ya. Sedangkan jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Dan untuk jarak pada peta adalah skala kali jarak sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, Miss Ella berikan contoh soal 2 bangun yang saling sebangun dan tentang skala. Oke, ayo perhatikan gambar yang sebangun berikut ini. Nah, di situ Miss Ella berikan ada 2 foto mobil. Ya, mobil yang pertama itu adalah panjangnya X cm, tingginya 20 cm. Sedangkan mobil yang kedua yang lebih besar itu kalau nyata ya kan, itu panjangnya adalah 1,2 meter dan tingginya 4,8 meter. Nah, itu adalah 2 bangun yang saling sebangun. Nah, terus dari soal ini kita harus apaan, Miss? Harus ngapain, Miss? Begitu kan? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, dari gambar kedua mobil tersebut, seperti yang tadi sudah Miss sampaikan, diketahui panjang sebenarnya adalah 1,2 meter. Tinggi sebenarnya adalah 4,8 meter. Panjang model adalah X cm dan tinggi model adalah 20 cm. Maka panjang model mobil berapa? Nah, yang dimaksud panjang model mobil adalah nilai X ini, teman-teman, ya, anak-anak semuanya. Nah, dari situ karena kesebangunan adalah 2 bangun yang memiliki perbandingan sisi yang sama, makanya kita menggunakan konsep panjang gambar dibagi panjang sebenarnya sama dengan lebar gambar dibagi lebar sebenarnya dan sama dengan tinggi gambar dibagi tinggi sebenarnya. Ayo kita masukkan panjang gambar berapa ya? Oh, panjang gambar X cm per panjang sebenarnya yaitu 1,2 meter. Jadi per 1,2 meter sama dengan yang diketahui adalah tinggi. Nah, pastinya kita tuliskan tinggi gambar. Tinggi gambarnya adalah 20 cm per tinggi sebenarnya 4,8 meter. Ya, jadi didapatlah seperti ini anak-anak. Nah, setelah itu satuannya berbeda dong. Yang gambar cm, yang sebenarnya meter. Oke, kalau gitu kita samakan dulu ya, menjadi sama-sama cm. Jadinya X cm dibagi 120 cm sama dengan 20 cm dibagi 480 cm. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau ketemu seperti ini, kita gunakan perkalian silang, ya. Jadi X cm kali 480 cm sama dengan 20 cm kali 120 cm. Oke, jadinya dia adalah 480 kali X cm sama dengan 2400 cm. Oke, jadinya X berapa ini? X sama dengan 2400 dibagi 480.
X sama dengan 5 cm. Kenapa Miss kok centimeter? Karena yang ditanya adalah panjang model. Nah, kalau panjang model satuannya adalah sentimeter. Oke? Nah, contoh selanjutnya adalah tentang contoh soal berskala, ya, gambar berskala. Perhatikan ya gambar berikut. Nah, di situ ada gambar menunjukkan peta Pulau Jawa, ya. Jadi di situ peta Pulau Jawa dengan skala 1:5 juta. Seperti yang sudah Miss sampaikan tadi, maksud skala peta 1:5 juta adalah setiap 1 cm dalam peta mewakili 5 juta cm jarak sebenarnya. Nah, dari contoh soal itu, ini menceritakan tentang Pak Budi yang akan melakukan perjalanan dari kota Jakarta ke kota Situbondo. Wow, jauh sekali ya. Nah, diketahui jika jarak dari Jakarta ke Situbondo pada peta adalah 15 cm. Nah, kalau pada peta jaraknya 15 cm. Berapakah jarak sebenarnya yang harus dilalui Pak Budi dari Jakarta sampai Situbondo? Ayo, bagaimana nih? Oke, yuk kita bareng-bareng mengerjakan ya. Nah, dari gambar berskala tersebut diketahui skala peta adalah 1:5 juta dan jarak pada peta adalah 15 cm. Nah, jarak sebenarnya berapa nih? Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat dong. Oh, jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, setelah itu kita masukkan dong. Jarak pada peta berapa nih? Jarak pada peta 15 cm dibagi skala. Skala 1:5 juta. Aduh Miss, bagaimana menyelesaikan Miss jika dibagi oleh skala? Skala kan bentuknya perbandingan. Nah, skala itu bentuk perbandingan, bisa juga kita nyatakan dalam bentuk pembagian 1/5 juta. Karena suatu pembagian dibagi pembagian, makanya dirubah ke bentuk perkalian dengan pembaginya dibalik, ya. Jadi kita dapat jarak sebenarnya adalah 15 cm kali 5 juta. Oke, 5 juta ini sebenarnya 5 juta per 1, ya. Nah, baik, setelah itu kita kalikan. 15 cm kali 5 juta adalah 75 juta cm. Itu jarak sebenarnya. Nah, kalau jarak sebenarnya pasti satuannya kilometer dong. Nah, setelah itu kita rubah dari satuan centimeter ke satuan kilometer. Jadinya adalah 75.000 kilometer. Nah, jadi yang harus dilalui yaitu sejauh 75.000 kilometer jarak dari Jakarta ke Situbondo. Nah, tadi kita sudah belajar ya tentang konsep kesebangunan. Oke. Nah, Miss sudah memberikan tentang apa itu kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari, apa itu pengertian kesebangunan. Setelah itu gambar berskala itu pasti punya hubungannya dengan kesebangunan. Oke. Nah, untuk berikutnya Miss Ella akan menjelaskan tentang kesebangunan dari dua bangun segitiga. Baik, ditunggu ya.